Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuratu Aini, NIM 2010211019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan kultural dan landasan yuridis. Tugas dari mata kuliah Landasan Pancasila. Yang pertama adalah landasan kultural. Landasan kultural lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur yang telah menjadi jati diri suatu bangsa dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. Secara historis, benih-benih tumbuhnya nilai-nilai Pancasila telah ada sejak bangsa Indonesia hidup di Nusantara ini. Kata Pancasila dikenal sejak datangnya kebudayaan India yang berarti ajaran moral. Kata Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya tingkah laku yang penting. Pancasila pada mulanya diajarkan oleh agama Buddha yang berarti 5 aturan atau 5 larangan. Kata Pancasila masuk dalam hasanah kesastraan bahasa Jawa kuno dengan munculnya Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca tahun 1365 dan Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. 5 larangan atau 5 aturan tersebut ialah larangan mencuri, larangan membunuh, larangan berjudi, berzina, meminum minuman keras, serta larangan berbuat dusta. Pancasila sebagai dasar negara baru muncul setelah bangsa Indonesia didirikan. Namun, nilai-nilai Pancasila sudah ada jauh sebelum bangsa Indonesia berdiri. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar kekuatan manusia. Pancasila bukanlah suatu sistem yang bersifat teoris. Pancasila sudah sangat dekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila juga sudah tumbuh subur dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia dengan mengajarkan, menyebarkan, dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah landasan yuridis. Berasal dari kata yuris yaitu hukum. Landasan yuridis mengacu kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang melegitimasi pendidikan Pancasila. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila memiliki landasan yuridis yaitu yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 tentang tujuan nasional. Pancasila bukanlah suatu sistem yang bersifat teoris. Pancasila sudah sangat dekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila juga sudah tumbuh subur dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia dengan mengajarkan, menyebarkan, dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah landasan yuridis. Berasal dari kata yuris yaitu hukum. Landasan yuridis mengacu kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang melegitimasi pendidikan Pancasila. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila memiliki landasan yuridis yaitu yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 tentang tujuan nasional. Pancasila bukanlah suatu sistem yang bersifat teoris. Pancasila sudah sangat dekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila juga sudah tumbuh subur dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia dengan mengajarkan, menyebarkan, dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah landasan yuridis. Berasal dari kata yuris yaitu hukum. Landasan yuridis mengacu kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang melegitimasi pendidikan Pancasila. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila memiliki landasan yuridis yaitu yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 tentang tujuan nasional. Di antaranya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 mengatur lebih lanjut tentang hak tiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam ayat 1 diatur bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran. Dalam ayat 2 diatur bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pengajaran nasional diatur dalam undang-undang. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bab 1 tentang ketentuan umum. Pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional bangsa Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Bab 2 yaitu tentang dasar, fungsi, dan tujuan. Pasal 2, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.